Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zahran Rehansyah Likumahua dengan kelompok saya Muhammad Reza Dinugraha ingin mempresentasikan tugas pemrograman 3 Learning KNN. Next. Oke. Materinya itu ada 5. Yang pertama itu deskripsi masalah. Setelah itu ada persiapan dan metode KKN. Metode KKN itu menggunakan learning dan yang terakhir itu ada hasil tesnya. Oke, deskripsi masalahnya itu yang pertama-tama itu diberikan file trend test berupa Excel yang terdiri dari 2 sheet yaitu trend dan test berisi dataset untuk problem klasifikasi biner. Datanya itu ada yang pertama itu data, yang kedua ada fitur input dan output. Datanya itu di sini ada ID-nya. Setelah itu inputnya itu ada X1, 2 dan 3 dan outputnya itu Y. Nah, inputnya itu berupa nilai integer seperti 60, ada 62, ada 22, ada 0. Dan outputnya itu bernilai biner, 0 dan 1, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, ini contoh sheet trendnya yang tadi saya sebutkan. Next. Oke, yang harus dilakukan itu kita menggunakan sheet trend tersebut untuk melakukan prediksi nilai pada sheet test. Jadi di sheet test ini adalah sheet test. Di sheet test ini nilainya itu belum diketahui, yang dimana hasilnya itu biner, dan kita mencari ini melakukan prediksi nilainya pada sheet test. Oke. Kita menggunakan salah satu metode yaitu learning untuk menentukan nilainya. Oke, next. Persiapan. Oke, untuk persiapan itu pertama-tama itu kita merubah file Excel ke format data frame pandas agar mudah dilakukan perhitungan. Dirubah ke file Python-nya agar lebih mudah. Jadi data frame-nya harus pandas. Kemudian pisahkan variabel antara sheet trend dan sheet test. Oke. Ini sheet trend-nya kita pisahin variabelnya dengan sheet test-nya. Oke. Setelah itu kita lakukan normalisasi menggunakan rumus tersebut. Jadi hasilnya itu namanya data normal. Dan rumusnya itu data out dikurang data min. Jadi data min itu adalah nilai minimum dari X1 dan X2. Dan itu pun tergantung dari normalisasi yang mana. Nah, setelah itu dibagi dengan data max dikurang data min. Data max itu dari X1, X2, dan X3. Dan data minnya itu juga dari X1, X2, dan X3 tergantung data yang kita pakai yang mana juga. Nah, setelah itu baru kita akan mendapatkan hasil yaitu data normal. Nah, tujuan normalisasi itu untuk menyeragamkan range nilainya. Oke, kita next. Implementasi. Untuk implementasinya kita simpan file Excel di variabel Excel. Nah, ini yang pertama ini. Setelah itu kedua itu functionnya itu ini tuh function normalisasi. Nah, ini dia. Itu menggunakan rumus yang tadi, data dikurang data min dibagi data max dikurang data min. Oke, yang setelah itu kita baca sheet trend dan melakukan normalisasi terhadap trend dataset. Dan setelah itu kita membaca data sheet testnya. Nah, di sini tuh ada dua, ada final dataset yang dimana tidak kita lakukan normalisasi karena field dataset ini dipakai untuk output filenya, yang dimana agar tidak merubah nilainya dan sesuai dengan nilai yang awal. Oke, kita next. Nah, di sini ada metode KNN dengan Euclidean distance. Jadi KNN itu apa sih? KNN itu adalah K nearest neighbors, yaitu algoritma yang fungsinya melakukan klasifikasi data berdasarkan data pembelajaran trend datasets yang tadi dan diambil dari K tetangga terdekatnya. Maksudnya apa? Jadi di sini kita mengambil K dari tetangga terdekat titik itu. Dan untuk mencari jaraknya, kita menggunakan Euclidean distance. Euclidean distance ini merupakan perhitungan jarak antar titik dalam Euclidean space. Jadi Euclidean ini berkaitan dengan teorema Pythagoras yang diterapkan pada 1, 2, maupun 3 dimensi. Tapi juga bisa diterapkan di dimensi yang lebih tinggi karena cara ini merupakan cara yang sederhana. Dan di sini ada rumusnya yaitu D sama dengan akar X1 min X2 kuadrat
kurang Y1 min Y2 kuadrat. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Akan dilanjutkan oleh Muhammad Reza Dinugraha. Selanjutnya kita akan membuat tahapan pembuatan model. Pertama kita akan buat kelas KNN di sini untuk membuat modelnya dan buat metode yang pertama untuk menentukan nilai K dan juga memilih dataset yang digunakan untuk training. Yang ini kita inisiasi nilai K-nya berdasarkan parameter yang diberikan nanti, dan training itu untuk memilih mana data X dan Y yang digunakan untuk training. Selanjutnya di dalam kelas KNN tersebut masih ada metode predict. Metode predict ini digunakan saat kita melakukan prediksi di program utama. Jadi saat di program utama kita menggunakan metode predict dengan parameter merupakan data yang mau kita tes, mau kita prediksi nilainya berapa. Kemudian yang dilakukan adalah memanggil function predict label. Nah di sini dia bakal memanggil predict label dengan parameter setiap data dalam dataset X-test ini. Nah di sini tuh terakhir itu dia bakal nge-return hasilnya itu labelnya itu ditaruh di dalam hasil, di dalam list hasil, dan ini akan di return hasilnya. Nah, function dari predict label itu mengembalikan prediksi nilai Y berdasarkan data yang diberikan. Nah, jadi di sini dia bakal prediksi labelnya apa gitu. Dan ini kan datanya satu-satu dari setiap ini. Nanti diprediksi datanya apa masuk ke label dan masukin ke list hasil. Nah, kita masuk ke predict label ya. Nah, untuk memberikan ini kan tadi kan untuk memberikan prediksi tes data yang diberikan dalam metode predict. Nah, di sini tuh dia pertama dia selalu memanggil function jarak. Nah, di sini nih kita bakal kirim tes datanya. Kemudian kita taruh di jarak titik. Nah, di sini nih kita manggil function jarak atau metode jarak. Nah, di sini tuh bakal mengukur jarak tes data ke semua data di data training. Nah, disimpan dalam bentuk list. Nah, ini kan ada banyak datanya karena data trainingnya ada banyak dan tes datanya cuma satu. Nah, terus setelah kita mendapatkan list jarak tes data ke semua titik, kita bakal ngurutin list tersebut dari kecil terbesar. Nah, kita mau ngambil dari jarak terdekat, maka dari kecil terbesar supaya nanti kita ambilnya gampang jadi ke awal gitu, K pertama, indeks K pertama. Yang lain itu bakal ngambil K jarak terdekat kayak gitu. Kemudian lakukan perhitungan label. Nah, setelah kita urutkan, terus kita ambil sebanyak K. Nah, setelah sebanyak K, kita bakal ngitung berapa sih label yang paling sering muncul, apakah 0 atau 1. Nah, di sini kita ngitung berapa yang label 1 dijumlahin. Nah, kalau udah nanti kita bandingin. Kalau label 1 ternyata lebih banyak, maka ya prediksinya itu bakal nge-return 1. Tapi kalau misalkan label 0 lebih banyak, maka kita akan return 0. Nah, terus ada metode jarak. Nah, digunakan untuk mencek semua jarak titik tes dengan semua data training. Itu yang tadi dipanggil di metode predict label. Ini menggunakan Euclidean distance. Ini rumusnya. Jadi di sini untuk tesnya itu nggak berubah, dia stuck di sini. Karena kita mengambil X1, X2, X3. Sedangkan untuk trainnya dia akan berubah-ubah. Maka di sini akan perulangan karena kita akan melakukan pengetesan ke semua data trainingnya untuk menghitung jaraknya. Kemudian ini diakarin dan juga setelah dapat hasil distance-nya kita append ke list distance dan dia akan mereturn list distance-nya itu merupakan list jarak dari tes ke semua data training. Nah, selanjutnya kita akan membuat implementasi modelnya. Nah, untuk implementasi model, kita mengambil dua bagian dulu dari data training. Jadi kita butuh validasi dari data trainingnya. Nah, kita ambil 70% data untuk training dan 30% data untuk evaluasi model. Nah, di sini pembagiannya secara acak menggunakan train test split. Nah, tapi nanti tuh supaya acaknya itu kan belum tentu benar. Nah, kita lakuin di sini. Nah, di sini kita ubah-ubah sampai nanti tuh ada buat evaluasi itu kita ngecek sampai evaluasinya itu bagus. Nanti kita bisa ubah random step-nya supaya acaknya itu ada teratur gitu. Nah, kemudian kita bakal simpan model dalam variable model dan tentukan K-nya. Nah, ini model sama dengan kelas KNN dengan K sama dengan 7. Karena kita membuat K-nya sama dengan 7. Ini juga bisa kita ubah-ubah sampai model yang kita dapatkan itu dapat evaluasi yang bagus. Nah, terus kita melakukan data training yaitu dengan menggunakan 70% data ini. Karena ada extend dan dia train. Nah, kita tadi udah dibagi, maka kita pakai ini buat trainingnya. Nah, setelah kita training datanya, udah simpan nih data trainingnya, kita bakal melakukan prediksi. Nah,
prediksi hasil menggunakan 30% ya, berarti 30% yang belum ada di data training. Nah, kita kan sebenarnya kita ini udah ada nih nilainya, tapi sekarang kita mau prediksi, terus nanti kita bakal bandingin hasil prediksi kita dengan nilai Y yang sesungguhnya. Nah, di sini hasilnya itu kita simpan di sini, modelnya tadi, modelnya terus .predict. Nah, predict ini berdasarkan X-testnya. Nah, setelah itu kita nanti kan bakal variable hasil ini bakal mereturn semua prediksi nilai di X-test. Nah, setelah itu kita bakal evaluasi model. Nah, di sini kita melakukan perbandingan antara prediksi dengan data sebenarnya. Jadi kita menghitung nih berapa data yang benar, kemudian kita bandingin dengan hasil yang sebenarnya gitu. Jadi kalau benar berarti benar tambah 1 dan seterusnya. Setelah kita tahu benarnya berapa, kita bandingkan dengan keseluruhan data benarnya berapa. Nah, nanti kita akan dapat persentasenya. Dari model yang kita bikin, akurasi itu sekitar 79,78%. Nah, ini akurasinya segini. Selanjutnya kita akan menggunakan testing. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan hasil model predict. Nah, tadi hasil model ini masih model yang sebelumnya. Tapi predict yang dibedakan ini parameter test data atau dataset yang sheet test. Nah, udah kita lakukan, kemudian kita simpan hasilnya ke data frame, dan terus kita simpan di final dataset yang awal tadi. Sehingga ini hasil akhirnya. Jadi berdasarkan model yang kita buat untuk semua nilai tes itu prediksinya itu sama dengan 1. Selanjutnya akan dilakukan demo model. Nah, pertama kita jalanin library pandas, ini digunakan untuk data frame, nanti untuk perhitungan, dan math untuk akar, dan ini digunakan untuk membagi dataset. Nah, ini baca file Excel dulu. Kemudian ini untuk melakukan normalisasi data. Nah, ini untuk membaca datasetnya yang udah dinormalisasi seperti ini. Kemudian kita akan training model seperti yang udah dijelasin sebelumnya. Oke, yang ini ada semua. Nah, ini bakal membagi datasetnya. Nah, ini random step kita pilih. Nah, kita akan akurasi modelnya. Ini kita menyimpan modelnya dan hasilnya. Kita akan menghitung. Nah, ini akurasi model kita. Nah, jadi untuk testing, di sini kita bisa ngeprint. Nah, testing ini datanya masih data awal sebelum yang udah dinormalisasi, jadi belum ada nilainya. Nah, kemudian kita lakukan ini prediksi berdasarkan dataset yang ini. Nah, setelah diprediksi, kita simpan hasilnya itu di sebuah data frame dan disatukan ke final dataset yang awal. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dan terakhir kita jalankan ini. Nah, terakhir itu supaya kita bakal ngerubah ini final dataset ini ke dalam bentuk Excel ya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.